Oh, tadi dia ngomong apa ke teman-teman yang ada di rumah? Iya, katanya suruh siapin karet sama cincin. Ya. Kan belajar Bener. sulap kan, Paman? Kita akan belajar sulap. Jadi sekarang, nah, karet dan cincin. Kita akan membuat cincin ini bergerak sendiri. Hah? Iya, bergerak sendiri. Caranya, Mungkin. pertama, Paman potong karetnya. Nah, kayak begini kan? Udah Paman potong. Terus cincinnya Paman masuk. Ya udah, kalian coba. Kalian masukin ke corongnya. Tapi teman-teman kalian... Oh iya, sebentar. Paman mau tanya. Bagaimana caranya bisa tahu warna sedotan tanpa membuka atau tanpa melihat? Bang. Di mana? Paman punya... Paman, sini, Paman punya cara bagus. Lihat ya. Ya. Sobek disobek. Nah, tuh. Ajaib nggak? Enggak. Ajaib nggak? Kan jadi tahu warnanya apa. Jadi sobek sama aja. Tapi kalau teman kalian nanti bilang, disobek, kalian gini nih, lihat ya. Kalian pegang gini, terus kalian bilang, abrakadabra. Nah, tuh lagi. Oh iya. Ya, kamu coba sekarang. Dan buat kalian yang ada di rumah, ingat, terus nonton After School, dan terus nonton habis ini. Karena kalau tidak, teman-teman kalian nanti bisa lebih pintar daripada kalian. Tahukah kamu bagaimana cara kerja alat musik tiup? Tahukah kamu bagaimana cara kerja alat musik tiup? Adik-adik, ada yang tahu alat-alat musik tiup? Ada seruling, trompet, harmonika, dan masih banyak lagi. Tapi tahukah kamu bagaimana cara kerja alat musik tiup itu? Cara kerjanya sebenarnya mirip dengan meniup permukaan botol. Udara yang mengalir dalam tabung menghasilkan tekanan yang menggetarkan udara di mulut botol. Nah, getaran udara inilah yang menghasilkan suara. Dalam sebuah alat musik tiup, terdapat banyak lubang yang fungsinya seperti mulut botol. Nah, lubang-lubang inilah yang membuat variasi tekanan udara yang berbeda-beda, sehingga mampu menghasilkan nada-nada indah yang bisa kalian dengarkan. Bisa bikin. Nah, sekarang kita akan membuat awan di dalam botol. Nah, Awan di botol. awan di dalam botol. Adik-adik di rumah, Paman akan membuat awan di dalam botol. Ayo dong sini dong. Mau lihat nggak? Oh, Siti tolong ambilin pompa. Ada pompa, Paman punya pompa di situ. Iya. Nah, tutup dulu. Pertama, untuk membuat awan di dalam botol, Paman membutuhkan materi. Materinya berupa asap. Jadi kita harus menggunakan korek api. Cabai duduk. Korek api ya. Dan ingat ya, harus berhati-hati kalau menggunakan korek api. Nah, dinyalakan karena kita butuh asap. Sebenarnya bisa asap apa aja. Kita masukin, Paman tiup. Nah, asapnya masuk kan? Iya. Dikit aja, yang penting ada asapnya. Kalau udah, Paman berikan air hangat. Air panas atau... Terus semuanya ya, Paman ya? Jangan, sedikit aja. Kita cuma butuh sedikit. Nah, segini. Kalau udah, sekarang pompanya Paman tutup. Dan sekarang Cabi harus memompa yang keras. Terus, ya. Terus. 500 kali lagi Cabi, ayo. 1, 2, tambah 2 lagi. 1, 2, lihat ini. Nah. Wah. Nah, belum. Tambah lagi. Ayo, tambah lagi. Tambah lagi. Ayo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa, Bob? Nah, lihat. Wah. Iya tuh. Itu masih ada air. Masih, dan ini kalau dipompa akan keluar terus. Kok dalamnya kok kayak awan? Iya, awan dalamnya. Adik-adik, tahu nggak kenapa kita bisa membuat awan di dalam botol? Walaupun tidak bisa kita lihat, ternyata molekul air selalu ada dan bergerak bebas di udara. Memberikan tekanan dengan memompa botol membuat molekul air menjadi padat. Dan ketika kita melepaskan tekanan, membuat udara mengembang sehingga suhu menjadi lebih dingin. Nah, perubahan suhu inilah yang membuat molekul air menyatu, membentuk titik-titik air yang sangat kecil yang selama ini kita sebut sebagai awan. Ya kan? Tuh, kalau dipencet hilang dan dibuka keluar. Pencet hilang, buka keluar. Pencet hilang. Dan bisa dibuka juga. Walaupun tidak sebagus yang tadi, tapi bisa. Jadi panas, Paman. Iya. Wah, hebat, Paman. Emang hebat. Ternyata bukan cuma jin doang yang ada dalam botol. Ternyata awan juga bisa. Paham.
Oh ya, Paman. Iya. Ngomong-ngomong, Paman. Hmm. Paman kan bisa bikin awan di dalam botol. Hmm. Nah, sekarang aku tuh mau ngeliat Paman tuh bikin awan yang gede. Segede rumah ini. Nah, terus tuh di luar botol. Mana caranya ya? Sebentar. Mungkin paman bisa. Sebentar. Pakai tisu. Nah, Tisu. pakai tisu sekarang. Pakai tisu sama pakai korek api. Nah, terus dirobek-robek seperti ini. Yang besar. Bentuk-bentuk seperti ini. Nah, kalau udah sekarang paman ambil. Terus nyalain. 1, 2. Cuman yang ini paman nggak ajarin gimana caranya. Hebat kan paman? Nggak mau ngajarin. Kalau paman bisa bikin awan sebesar itu, Cabi bisa bikin apa? Lebih dari Paman. Apa? Ini bisa bikin perut kenyang. Bisa bikin hati senang. Gimana caranya? Gampang. Ya coba. Paman duduk sini aja dulu ya. Nah, kalian harus siapin cincin dan karet. Tapi kalau kalian gak nonton, pasti teman kalian lebih pintar daripada kalian. Oh, tadi dia ngomong apa ke teman-teman yang ada di rumah? Iya, katanya suruh siapin karet sama cincin. Ya. Kan belajar Bener. sulap kan, Paman? Kita akan belajar sulap. Jadi sekarang, nah, karet dan cincin. Kita akan membuat cincin ini bergerak sendiri. Iya, bergerak sendiri. Caranya, pertama, paman potong karetnya. Nah, kayak begini kan? Udah paman potong. Terus cincinnya paman masukin ke dalam karet. Lihat? Lihat kan? Sekarang, konsentrasi cincinnya akan bergerak. Lihat. Pelan-pelan. Lihat. Cincinnya naik. Man. Tuh. Iya. Tuh. Tahu lama-lama bener. Tuh. Itu tuh coba deh. Tuh. Coba loncatin. Tuh. Oh iya. Kan? Ih, kok bisa? Cincinnya naik ke atas. Gimana caranya ya? Ya kan? Lihat gak cincinnya naik ke atas? Iya. Bisa bergerak sendiri cincinnya naik ke atas. Paman aja. Mau coba? Boleh pegang. Ayo. Coba. Udah. Agak miring tadi. Nah, agak miring. Coba. Bisa nggak? Bisa nggak cincinnya naik ke atas? Ya, itu mah. Ya, nggak bisa. Nih, paman kasih lihat sekali lagi. Nih, cincinnya paman masukin. Tarik. Lihat cincinnya. Lihat. Sekarang naik ke atas. Aduh, bisa. Ada yang mau tahu caranya? Adik-adik di rumah mau tahu caranya gimana? Sebenarnya caranya gampang. Gimana? Kalian cuma harus menyiapkan karet, kalian potong, lalu juga cincin. Cincinnya jangan yang terlalu berat Siti ya. Terus kalian masukin karetnya, tapi rahasianya kalian tidak boleh megang di ujung dan ujung. Kalau kalian megang di ujung dan ujung begini, cincinnya nggak bisa gerak. Tapi kalian ambil tempatnya seperti ini, kalian bisa lihat kan? Terus kalian tarik. Jadi di tangan paman masih ada seperempat sisanya. Yang paman lakukan adalah secara rahasia, paman cuma kendorin pegangan tangan. Jadi ketika paman kendorin pegangan tangan paman, karetnya akan melar ke sana. Seakan-akan cincin yang jalan, padahal seluruh karetnya lihat. Lihat, kalau paman kendorin, Kelihatan deh. dan karetnya akan Iya, gampang. Iya, gampang juga. Coba. Coba bisa nggak? Coba abis ini dia ya. Coba. Coba ambil seperempatnya di tangan. Baik. Nggak kencang. Udah. Kencang. Kencang. Oke. Pelan-pelan dikendorin. Nah. Kalian yang ada di rumah juga harus belajar bagaimana caranya bermain sulap seperti itu. Dan sebenarnya bisa dilakukan dengan semua barang seperti karet, ya kan? Lihat, paman punya karet seperti ini dan karet seperti ini bisa dibuat untuk macam-macam. Jadi seperti karet-karet begini kalau kalian punya di rumah, warna-warni banyak, kalian sebenarnya bisa gunakan untuk permainan, ya kan? Bisa.
Nah, itu dia makanya kalian harus ingat bahwa nonton terus after school. Karena kalau kalian tidak nonton, teman-teman kalian nanti bisa lebih pintar daripada kalian.